Halo, jumpa lagi dengan saya di channel tutorial pengisian elektronik SPOP untuk PBB sektor P5L. Pada video kali ini saya akan membagi tips dalam pengisian e-SPOP, khususnya terkait dengan problem kesalahan isian SPOP yang diakibatkan oleh pengisian data selain dari pilihan yang tersedia. Baik. Kesalahan-kesalahan umum yang ke-7 di dalam pengisian SPOP adalah isian yang tidak sesuai dengan pilihan yang disediakan. Sehingga pada saat kita mengupload file XML ke dalam sistem e-SPOP, maka kita akan menjumpai pesan kesalahan seperti ini. Terdapat kesalahan pada file XML pada baris ke sekian-sekian dengan kesalahan value kosong is not fetched valid with respect to enumeration, 1 datar, 2 berbukit. It must be a value from the enumeration. Atau kita juga menjumpai kesalahan yang lebih panjang seperti ini. Terdapat kesalahan pada file XML pada baris bla bla bla, sama polanya, dengan kesalahan value kosong is not valid with respect to enumeration, apartemen, bangunan, parkir, dan bla 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 sampai ke bawah. Ya, kalau kita polakan sebenarnya polanya sama antara pesan kesalahan yang pertama ini dengan yang kedua ini, yaitu ada kalimat value bla 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 bisa kosong, bisa ada isinya sesuai dengan yang ada di dalam isian XML kita. Is not valid with respect to enumeration. Kemudian ada daftar isian yang seharusnya. Jadi contohnya ini apartemen, bangunan, parkir, bengkel atau gudang. Ini adalah daftar yang sebenarnya menjadi isian yang seharusnya. Tetapi kita tidak mengisi sesuai dengan daftar ini sehingga muncul notifikasi pesan kesalahan seperti ini. Ya, penyebab isian dianggap tidak valid oleh sistem adalah yang pertama, kita membiarkan kosong, ya, tidak diisi pada isian yang wajib diisi dan telah memiliki daftar pilihan isian. Oke. Jadi suatu field, suatu kolom atau suatu sel yang sebenarnya telah memiliki daftar pilihan isian, kita tidak boleh mengisi selain itu. Namun kita membiarkannya kosong. Itu menjadi salah satu penyebabnya. Penyebab kedua yaitu kita mengisi kolom yang telah memiliki daftar pilihan isian dengan data selain pilihannya. Ya, misalkan tadi ada pilihan satu adalah datar, kemudian 2 berbukit. Ya, pilihannya kita memilih antara 1 atau 2 itu, tetapi kita mengisi dengan selain pilihan itu. Ya, itu menjadi penyebab kedua kenapa muncul notifikasi pesan seperti itu. Jadi kita membiarkan kosong maka akan mendapatkan pesan yang sama dengan kalau kita memilih dengan mengisi dengan pilihan yang lain. Oke. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya adalah pastikan kita mengisi data pada field atau sel tersebut berdasarkan pilihan yang tersedia. Misalkan itu sudah ada. Jadi jangan diisi dengan yang selain pilihan itu atau jangan biarkan kosong. Oke, hanya itu saja solusinya. Dan setelah ini akan saya coba mereka ulang kesalahan itu disebabkan oleh apa dan bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu. Ya, baik, kita akan coba untuk mereka ulang pengisian SPOP sehingga kita nanti akan mendapatkan pesan kesalahan yang saya sebutkan sebelumnya dan bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu. Nah,
Di dalam formulir ini ada beberapa field atau beberapa sel yang isiannya sudah ditentukan pilihannya. Misalnya di bagian L1A1, di sini ada pilihan. Gimana kita melihat adanya pilihan? Ketika kita klik pada selnya, maka akan muncul tombol di sebelah kanan pojok bawah. Ini bisa menampilkan pilihan isiannya. Ya. Kemudian selain itu misalnya di bagian L1B1, nah ini akan ada banyak. Contoh misalnya jenis tanaman. Ini juga akan ada banyak pilihannya. Kemudian kontur tanah, ya ini contohnya adalah datar atau berbukit. Kemudian jenis tanah, lahan mineral atau lahan gambut. Ya. Ada banyak beberapa tempat yang isinya adalah sel seperti ini ya. Jadi ada pilihannya. Oke. Nah, kita akan coba untuk menghapus isian ini dengan kita tekan tombol delete di keyboard sehingga kita tidak akan mendapatkan isian apa-apa di kolom ini ya. Kita tinggalkan dia kosong. Oke. Ini kontur tanahnya kita biarkan kosong. Kemudian kita akan generate filenya sehingga kita akan memiliki file XML dan coba akan kita upload ya. Kita upload, Ctrl C. Saya akan pindahkan dulu ke sebelah. Nah, ini adalah filenya. Kemudian kita akan lapor. Kemudian kita akan pilih filenya. Kemudian di sini sesuai dengan file tersebut, kita kalau lihat ya. Ya, di dalam filenya kita melihat di sini ada IUP laporan usaha surat pernyataan. Jadi kita pilih di sini surat pernyataan. Kemudian dokumen IUP dan laporan perkembangan usaha. Oke. Kemudian coba kita cek lagi filenya di XML-nya. Tadi kita mencantumkan di daftar tanaman sehingga di sini ada areal produktif ya. Di sini ada areal produktif, tanaman kelapa sawit, kemudian kontur tanahnya di sini tidak ada ya. Kontur tanahnya kosong, tidak ada value-nya. Oke. Kita akan upload, submit. Nah, kita akan menjumpai pesan kesalahan seperti ini ya. Polanya sama. Di sini akan diinformasikan pada baris keberapa. Kemudian pesan kesalahannya value ada petik 2. Ini artinya sebenarnya kosong ya. Petik 2 ini artinya kosong. Tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Ya. Yang diinginkan bahwa isinya harusnya adalah enumerasi dari ini sisa pilihannya 1 datar 2 berbukit ya. Kita cek sekarang baris ke-93 kemanakah baris 93 itu. Kalau kita cek baris ke-93 dari sini ya, ini baris ke-93 persis ya di kontur tanah ya, kontur tanah pada bagian data areal produktif di areal produktif ya. Jadi ini posisinya ada di kontur tanah, data kontur tanah untuk areal yang dikenakan PB yaitu areal produktif. Nah, dari sini kita akan lihat kembali ke isian Excel-nya. Maka kita akan lihat Excel-nya. Areal produktif itu ada di L1B1 ya. Ya, persis ya. Jadi ada di sini. Kontur tanah di bagian areal produktif untuk data pertama. Ya, ini data pertama. Nah, kenapa muncul pesan kesalahan tadi? Karena kita di sini membiarkan kosong. Padahal ini diharapkan diisi sesuai dengan pilihan. Jadi datar atau berbukit. Pilihannya datar atau berbukit. Kalau kita perhatikan pesannya, kalau kita lihat pesannya di dalam kesalahannya, bahwa ini tidak sesuai dengan pilihan yang disediakan yaitu datar dan berbukit. Isian kosong itu tidak sesuai dengan isian yang harusnya diberikan. Ya, oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali ke Excel-nya dan kita betulkan ini isinya, sehingga kita jangan biarkan dia kosong. Kita harus pilih
entah datar atau berbukit. Katakanlah kita pilih berbukit. Oke, kemudian kita generate lagi file XML-nya. Generate. Nah, akan jadi filenya, dan coba akan kita lempar lagi ke sana untuk kita upload. Oke, seperti ini. Ya, kemudian kita upload lagi ya. Kita hapus dulu XML-nya. Kemudian kita pilih lagi file XML-nya dan kita submit sekarang. Oke, ya dengan begini kita akan lolos dari proses validasinya. Jadi sekarang file XML yang kita buat tadi diterima oleh sistem. Oke, kita akan coba lagi untuk isian yang lain. Kita batalkan dulu ya. Nah, saya akan coba untuk yang sering juga terjadi pada saat pengisian. Sekarang L1B1 lengkap ya, L1B1 lengkap. Tetapi misalnya kita masuk ke bangunan, ya kadang-kadang yang sering sekali terjadi di sini adalah bangunan. Dalam bangunan ini kita misalnya mengisi pada bagian bangunan ini, misalnya atau fasilitas saja ya, misalnya di sini ada AC begitu. AC. Oke. Artinya di sini ada data ya. Di dalam baris ini sebenarnya sudah membentuk data. Meskipun nilainya 0, tapi di sini sudah ada data karena ada tulisannya. Maka ketika kita tambah itu langsung 2 nanti. Ya. Nah, pada saat kita generate, filenya, nah, buat file, maka kita akan mendapati file kita berupa seperti ini. Nah, di dalam data kelompok bangunan 1 itu kita akan memiliki satu data bangunan ya, isinya adalah fasilitas yang tadi kita ketik adalah AC ya. Tapi di sini ada JPB, ada nama unit, lokasi, kondisi, ini kosong semua, nggak ada value-nya. Oke. Apa yang terjadi kalau kita upload dengan data yang bentuknya seperti ini? Oke, kita akan copy. Kemudian akan kita taruh di sini ya. Kita copy, replace. Oke. Sekarang kita akan coba upload lagi. Nah, kita akan submit. Nah, apa yang terjadi? Di sini terjadi bahwa ada kesalahan pada baris 152 di mana value kosong ini tidak sesuai dengan yang seharusnya dipilih dari pilihannya. Oke, kita cek baris ke 152. Baris ke 152 kita akan peroleh informasinya di baris ini 152. Ya, ini JPB. Nah, JPB ini harus diisi. Ya. Ini dikosongin. Ketika dikosongin, padahal JPB ini mestinya isinya adalah salah satu dari yang ada di sini tadi. Apartemen kah, bangunan parkir kah, bengkel atau gudang, atau 4 gedung pertemuan dan yang lainnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus cek. Kalau tadi kita menemukan ada di data bangunan kelompok 1, oke. Ini kesalahannya di 152 dan 152 itu kelompok data bangunan 1. Dan ini urutan yang pertama dari bangunan 1, ya, urutan pertama dari bangunan 1, maka ini asosiasinya adalah di L7A. Ya, bangunan 1 itu L7A. Kita akan menuju ke Excel-nya di L7A. Nah, ini. Betul ya, di dalam baris ini sudah ada datanya dibaca oleh XML, tetapi ini kita biarkan kosong. Ini seharusnya diisi. Oke, kita isi sekarang. Kita isi dengan misalnya adalah perumahan misalnya. Kemudian nama unitnya adalah rumah mesh, atau misalnya di sini mesh aja ya.
mesh, kemudian lokasinya adalah pabrik, di pabrik. Nah, kemudian ada kondisi, ya. Ada kondisi, ada tahun bangun, ada tahun renovasi, ada jumlah lantai, segala macam, ya. Nah, warna orange ini harus diisi kan, ya. Dan ini isinya adalah pilihan juga, ya. Ada sangat baik, baik, sedang, jelek, ya. Ketika ini kita biarkan kosong, ya, cuman kita hanya mengisi ini saja misalnya, atau misalnya kita isi yang di sini juga diisi ya 2001, kemudian di sini nggak ada isinya, jumlah lantai 1, luas bangunan 120 misalnya. Oke, hanya ini saja yang kita isi. Bagian kondisi kita kosongin, konstruksi juga kita kosongin. Kita generate file XML-nya. Kemudian, oke, sudah jadi file XML-nya. Kemudian kita copy. Saya akan angkut ke sini. Kemudian kita akan upload lagi. Hapus dulu, pilih lagi. Kemudian kita submit. Deng, apa yang terjadi? Ya, pesannya berubah. Tadi di 153 atau 152, ya. Yang enumerasinya tadi adalah data CBB. Nah, sekarang berubah. Ini kosong, tapi enumerasinya sangat baik, baik, sedang, jelek. Ada di baris 155. Kita cek di baris 155. Oke, ini 153, 154, 155. Ada di mana? Kondisi. Ya, masih di data urutan pertama dan di kolom kondisi. Kolom kondisinya kosong, tidak diisi. Karena tadi kita biarkan kosong, sehingga muncullah pesan seperti ini. Oke, kita akan isi sekarang. Kita lengkapi bagian yang kondisi tadi. Kondisi kita lengkapin. Oke, kita isi. Baik, misalnya. Kemudian kita generate lagi filenya. Oke. Jadi filenya kita pindahin lagi untuk kita upload. Nah, replace. Oke, sekarang kita akan ganti filenya XML ini dengan yang baru. Jebret. Oke, submit. Nah, apa yang terjadi? Berubah lagi pesannya. Kita sekarang masalahnya ada di baris 159 dengan kesalahan value-nya begini. Jadi polanya sama. Value itu yang kita punyai di dalam file kita, kemudian dijelaskan tidak sesuai dengan enumerasi yang diharapkan atau pilihan yang tersedia. Di sini baja, beton, aspal, komposit, batubar, bla bla bla. 159. Di manakah itu? Kita cek. 159. Nah, di sini konstruksi. Kenapa? Karena konstruksi kita kosongin. Di dalam Excel tadi kita tidak pilih konstruksinya. L7A konstruksi kita tidak pilih. Jadi ketika kita mengisi spok ini, pastikan untuk isian yang telah memiliki pilihan datanya, gunakan pilihan yang tersedia. Ya. Jadi untuk isian yang sudah tersedia ini harus dipilih. Jebret. Ya. Oke, sekarang kita sudah punya pilihan ini dan kita akan generate lagi. Sekarang filenya sudah tergenerate. Kemudian kita angkut lagi. Ya. Kemudian kita upload lagi. Submit. Oke. Jadi baru setelah ini kita diterima. Karena semua field-field yang tadi kita isi memang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jangan lupa, seringkali kita memang lupa untuk menghapus data yang tadinya sudah kita coba untuk isi tapi nggak jadi. Ya, misalnya di bagian L7, ini kan defaultnya kosong. Defaultnya tidak ada datanya di baris warna hijau, ya, kosong. Kemudian
ini disediakan untuk data pertama kali. Jadi kalau mau isi data pertama kali nggak perlu klik tambah, langsung diisi di sini. Hanya saja pada saat sudah mengisi, misalnya nih, saya mengisi langsung 200 ini. Ya. Langsung mengisi 200 ini. Ini kalau tidak jadi diisi, ya, tidak jadi diisi, kemudian langsung saya delete saja pakai keyboard, ini sebenarnya sudah terbentuk datanya. Ada isinya yang kalau kita cek nih di file kita buat ya, kita cek ya. Jadi tadi kita ngisi 200, kemudian kita delete pakai tombol di keyboard, kemudian kita generate file XML-nya, maka kita akan mendapati data itu dia sebenarnya sudah terisi. Contohnya ini. Di bangunan kelompok 2, artinya di sini adalah di L7B, kita tadi sempat ngisi tapi hanya kita delete saja dengan tombol di keyboard delete. Ini terjadi bentukan datanya. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka nanti pada saat di-upload, ini akan terbaca JPB-nya kosong. Terus konstruksinya juga kosong. Ya, seperti itu ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pastikan, kalau memang kita tidak memiliki datanya, kosong, nggak punya bangunan jenis 2, terus tadi kita sempat isi, hapus saja sampai habis. Caranya gimana? Klik pada selnya, kemudian klik tombol hapus. Nah, sampai kita menemukan notifikasi seperti ini, data pada tabel telah kosong. Ya, sehingga pada saat kita generate, klik, maka file yang terbentuk di sini, nah bangunan kelompok 2-nya hilang, tidak ada. Di sini hanya informasi jumlah luasnya saja, tapi detailnya nggak ada. Oke, seperti ini. Sebab kalau kita tidak menghilangkan yang kita isi tadi, itu akan mengakibatkan pada saat kita upload akan memunculkan notifikasi bahwa isiannya tidak sesuai dengan list pilihan yang tersedia. Begitu tutorial kita pada kali ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan segan-segan untuk membuka file XML-nya untuk menemukan letak kesalahan di dalam isian SPOP kita. Gunakan program text editor ya, seperti Notepad++, ya. Ini bisa di-download secara gratis sehingga bisa membantu Anda untuk menemukan letak kesalahan dari isian SPOP. Insyaallah nanti Anda bisa melihatnya dengan lebih gampang. Ini asosiasi ke dalam file XML, lokasi di Excel-nya ada di mana, ya. Oke, demikian video tutorial ini. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.